Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Tanda stunting yaitu tinggi badan tak sesuai usia. Berdasarkan standar WHO, pertumbuhan anak usia 0-5 tahun dikatakan mengalami gangguan termasuk stunting bila nilai Z -2 jika tinggi badannya hanya sekitar 8,5 sampai 11,75 cm atau lebih pendek daripada rata-rata normal anak seusianya. Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ciri-ciri anak stunting yaitu tanda pubertas terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan melambat. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact, dan yang terakhir wajah tampak lebih muda dari usianya. Angka stunting di Indonesia masih tinggi berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,67%. Sementara target WHO angka stunting tidak boleh lebih dari 20%. Kejadian balita stunting di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdes tahun 2018 adalah 30,8. Angka ini masih di atas batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20%. Angka kejadian balita stunting di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 berada di angka 33,2, masih berada di atas angka kejadian balita stunting di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, juga peran perempuan dalam dunia kerja saat ini tidak dapat diabaikan. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja perempuan tiap tahun semakin meningkat dan 66% angkatan kerja perempuan tersebut berada dalam usia reproduksi. Kesibukan ibu menghambat pemberian ASI. Banyak ibu yang bekerja merasa kesulitan dalam membagi waktunya untuk memberikan ASI untuk sang buah hati. Dan juga tempat kerja tidak sepenuhnya memberikan fasilitas yang layak untuk pemberian ASI, sehingga hal tersebut semakin menghambat ibu dalam memberikan ASI. Pemahaman ibu tentang manajemen pemberian ASI juga masih terbatas. Oleh karena itu, masih banyak sekali ibu yang belum memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. Beberapa negara juga sudah memberikan keleluasaan ibu memberikan ASI saat bekerja, seperti menyiapkan ruangan khusus untuk ibu yang ingin memberikan ASI saat bekerja atau yang disebut dengan ruang laktasi. Pemberian ASI eksklusif mempengaruhi angka stunting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai OR 61, artinya balita yang tidak diberikan ASI eksklusif berpeluang 61 kali lipat mengalami stunting dibandingkan balita yang diberi ASI eksklusif. Kemudian, balita yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki peluang 98% untuk mengalami stunting. Stunting terjadi karena kurang asupan gizi dalam waktu lama. Sejak ibu masih hamil hingga anak lahir dan 1000 hari pertama kehidupannya menjadi masa-masa yang wajib diperhatikan gizinya. Nutrisi yang baik selama periode ini membentuk anak untuk kehidupan yang sehat di kemudian hari. Dari WHO, sebesar 20% anak-anak yang mengalami stunting disebabkan oleh ibu yang kekurangan gizi. Gizi yang tidak terpenuhi selama kelahiran sampai bayi mencapai 2 tahun juga menjadi penyebab utama stunting pada anak-anak. Masih banyak sekali ibu yang tidak paham pentingnya ASI eksklusif. Padahal ASI eksklusif sangat berpengaruh untuk bayi karena dapat mencegah bayi dari terserang berbagai penyakit dan membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Terdapat hanya 37,3% bayi umur 0-5 bulan yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia. Angka ini jauh di bawah standar, yaitu semua bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif. Di Provinsi Kalimantan Selatan, bayi yang mendapat ASI eksklusif sudah melebihi angka nasional, akan tetapi masih berada di bawah target. Ibu memberikan MPASI terlalu dini, tiap nangis dikira lapar, padahal bayi hanya membutuhkan ASI. Anak yang kurang gizi dan stunting akan menurunkan kualitas SDM di masa depan. Karena stunting dapat menjadi faktor rendahnya kualitas SDM karena berpengaruh terhadap produktivitas.
ASI eksklusif sangat penting untuk tumbuh kembang bayi karena ASI merupakan cairan biologis kompleks yang mengandung semua nutrien yang diperlukan tubuh anak. Sifatnya yang sangat mudah diserap oleh tubuh bayi menjadikannya nutrisi utama yang paling memenuhi persyaratan untuk tumbuh kembang bayi. Anak yang tidak dapat ASI eksklusif 17,4 kali lebih beresiko menjadi stunting karena ASI eksklusif dapat mengoptimalkan upaya pencegahan stunting. Ada berbagai cara untuk mencegah stunting, yaitu berikan ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Jangan beri makanan atau minuman selain ASI pada bayi usia 0-6 bulan. Susui bayi paling sedikit 8 kali sehari. Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan atau kolostrum pada usia 6-8 bulan. Berikan makanan lumbat 3-4 kali dan biskuit atau buah lumbat 1-2 kali. Berikan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk anak usia 6 bulan hingga 2 tahun dan ASI tetap diberikan sesering mungkin. Berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Pantaulah pertumbuhan balita di posyandu terdekat dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Berikan ASI saja sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan. Lanjutkan berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Berikan makanan pendamping ASI setelah bayi berusia 6 bulan. Strategi ke depan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Melakukan monitoring pasca pelatihan konselor menyusui utamanya di tingkat kecamatan dan desa. Melakukan konseling menyusui kepada para ibu hamil yang datang ke Antenatal Care ANC 4 minggu pertama kehamilan untuk persiapan menyusui. Meningkatkan kampanye dan komunikasi tentang menyusui dan melakukan konseling dan pelatihan untuk cara penyediaan dan pemberian MPASI sesuai standar atau MAD. Yuk berikan ASI eksklusif untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk Indonesia yang lebih cemerlang ke depannya.